Kali ini kita akan membahas sebuah topik menarik dari sejarah dunia, yaitu tentang sebuah bangunan megah yang luar biasa. Bangunan megah ini dibangun atas perintah seorang raja Mesir kuno, apalagi kalau bukan piramida. Namun pembahasan kita kali ini akan mengupas sejarah piramida dari dua sudut pandang yang menarik, yaitu sains modern dan perspektif Islam. Piramida Giza adalah salah satu piramida paling ikonik di Mesir, bahkan di dunia. Tapi, tahukah kalian, pada tahun 2008, para ilmuwan menemukan bahwa Mesir memiliki banyak sekali piramida, dengan jumlah yang diperkirakan mencapai antara 118 hingga 138 piramida. Piramida-piramida ini hadir dalam berbagai ukuran, mulai dari yang kecil, sedang, hingga yang sangat besar. Dari sekian banyak, piramida Agung Giza adalah yang terbesar, dan paling menakjubkan. Lebarnya mencapai 230 meter, dengan ketinggian hingga 146 meter. Bangunan ini diperkirakan dibangun sekitar tahun 2580 sebelum Masehi, menjadikannya salah satu keajaiban arsitektur tertua yang masih berdiri hingga kini. Piramida di Mesir pada dasarnya memiliki fungsi utama sebagai monumen, sekaligus makam para raja atau Firaun. Ketika seorang raja Mesir meninggal, jasadnya akan diawetkan menjadi mumi, lalu disimpan di dalam piramida bersama dengan berbagai harta benda yang ditinggalkan. Mereka percaya bahwa harta tersebut akan menemani sang raja di kehidupan setelah mati. Yang luar biasa adalah cara piramida ini dibangun. Struktur megah ini terdiri dari balok-balok batu raksasa yang disusun rapi, hingga membentuk piramida dengan dasar berbentuk persegi. Coba bayangkan, satu balok batu saja beratnya bisa mencapai 3 hingga 50 ton. Untuk perbandingan, berat satu balok itu setara dengan setengah berat sebuah rumah. Dan jumlah balok batu yang digunakan untuk membangun piramida sebanyak 2,3 juta balok batu. Bayangkan saja, betapa sulit dan canggihnya teknik yang digunakan pada masa itu untuk mengangkat dan menyusun balok-balok batu dengan ukuran yang sangat besar, menjadi bangunan yang megah dan sempurna, seperti yang kita lihat sekarang. Piramida memang dikenal sebagai salah satu bangunan paling megah dan kompleks dalam sejarah. Lama waktu yang dibutuhkan untuk membangun piramida di Mesir bervariasi, tergantung pada ukurannya dan diperkirakan antara 15 hingga 30 tahun. Diperkirakan, ada sekitar 20.000 hingga 30.000 tukang batu yang terlibat. Mereka adalah para ahli di bidang konstruksi batu, dibantu oleh tim insinyur, arsitek, surveyor, dan pengrajin yang cermat merencanakan setiap detail pembangunan. Tidak hanya itu, proyek besar ini juga melibatkan lebih dari 100.000 pekerja konstruksi yang membantu dalam berbagai tugas berat. Jadi, pembangunan piramida adalah hasil kerja keras dari sebuah tim besar yang sangat terorganisir. Menariknya lagi, ada seorang tokoh jenius yang memainkan peran penting dalam pembangunan piramida ini. Tokoh ini adalah sosok yang sangat dihormati, dan dianggap sebagai kunci utama dalam merancang dan mengawasi proses pembangunannya. Tokoh tersebut adalah Haman. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa Fir'aun pernah memerintahkan Haman untuk membangun sebuah bangunan yang sangat tinggi. Yang oleh sebagian ahli dihubungkan dengan pembangunan piramida, Haman dikenal sebagai penasihat kerajaan yang sangat cerdas dan memiliki peran besar dalam pemerintahan Fir'aun. Kemampuannya yang luar biasa membuatnya dipercaya untuk menjalankan proyek-proyek besar atas perintah Fir'aun. Dalam Al-Quran, Haman disebut sebagai pembantu Fir'aun yang hidup pada masa Nabi Musa. Namun menariknya, nama Haman sempat menjadi misteri dalam sejarah Mesir kuno. Menurut penelitian seorang ahli sejarah dan ilmuwan terkenal, Profesor Maurice Bucaille, nama Haman tidak ditemukan dalam catatan sejarah awal tentang Fir'aun karena bahasa hieroglif, bahasa tulisan Mesir kuno, yang telah lama terlupakan. Namun, saat Profesor Maurice mempelajari kamus besar bahasa hieroglif, ia menemukan fakta mengejutkan. Nama Haman ternyata benar-benar tercatat dalam hieroglif kuno, sebagai seorang pejabat penting di istana Firaun. Ia menjabat sebagai kepala staf ahli Firaun. Ia memiliki peran besar sebagai orang yang bertanggung jawab atas pembangunan berbagai proyek besar di era pemerintahan Firaun. Penemuan ini membuktikan keakuratan Al-Quran yang telah menyebut nama Haman dengan tepat, meski informasi itu baru ditemukan ribuan tahun setelahnya. Dijelaskan bahwa Haman adalah salah satu tokoh paling berpengaruh di kerajaan Firaun. Ia memiliki peran besar sebagai orang yang bertanggung jawab atas pembangunan berbagai proyek besar milik Firaun. Salah satu Firaun yang diyakini hidup pada masa Nabi Musa adalah Al-Walid bin Musyab bin Ar-Rayyan, seorang raja dari Bani Amalek.
Ia juga dikenal dengan nama Ramses II yang sering diidentifikasi sebagai Fir'aun di zaman Nabi Musa. Ramses II dikenal sebagai salah satu Fir'aun paling kuat dan paling kejam dalam sejarah Mesir. Masa kekuasaannya berlangsung selama 66 tahun, menjadikannya penguasa Mesir kuno dengan periode pemerintahan terlama. Kejayaannya ini tidak hanya menunjukkan kekuatannya, tetapi juga kekejamannya terhadap rakyat, termasuk perlakuannya terhadap kaum Bani Israel. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 38. Dan Fir'aun berkata, "Hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat, lalu buatkanlah untukku bangunan yang tinggi, agar aku dapat naik melihat Tuhannya Musa. Dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk pendusta." Dan juga dalam Al-Quran Surat Ghafir ayat 36-37. Dan Fir'aun berkata, "Hai Haman, buatkanlah untukku sebuah bangunan yang tinggi agar aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu-pintu langit, agar aku dapat melihat Tuhannya Musa, tetapi aku tetap memandangnya sebagai seorang pendusta." Ayat-ayat ini menggambarkan betapa besar ambisi Fir'aun dalam membangun suatu struktur bangunan yang tinggi, yang bisa kita hubungkan dengan pembangunan piramida besar, yang dikenal sampai sekarang.